Sobat-sobat Kristus, di Alkitab ini bercerita tentang bahwa Yesus itu naik ke atas gunung yang tinggi dan dia membawa bukan 12 tapi 3 muridnya yang sering dibawa oleh Yesus, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan di atas gunung itu tiba-tiba Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Jadi Yesus pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian atau melaundry pakaian seperti itu. Tiba-tiba mereka melihat ada 2 orang lagi yang berbicara dengan Yesus. Dan mereka tahu ini adalah Elia, Nabi Elia, dan juga Nabi Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Saudaraku, apa sih yang dibicarakan mereka? Kalau dalam Lukas maka akan dijelaskan dalam Lukas 9 bahwa yang dibicarakan mereka adalah tentang rencana perjalanan Yesus ke Yerusalem dan tentang bahwa Yesus akan mati di Yerusalem karena dia akan disalibkan di Yerusalem. Dan mereka ada dalam kemuliaan yang sungguh luar biasa. Siapa yang bertemu dengan Yesus ini? Yaitu Musa dan Elia. Ini adalah 2 nabi besar di antara para banyak nabi sebelum Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Saudara pasti tahu bagaimana Musa itu dipakai Tuhan. Musa dipakai Tuhan melakukan banyak mujizat. Dia melakukan 10 tulah di Mesir. Dan bahkan, saudaraku, mujizat yang terkenal yang dilakukan oleh Musa adalah dia membelah Laut Merah hanya dengan tongkatnya. Itulah Musa. Dan Musa ada juga di zaman Musa, maka Tuhan memberikan satu mujizat yang sangat besar, di mana selama 40 tahun orang Israel yang jumlahnya jutaan itu setiap hari diberi makan dengan roti yang turun dari langit, mana, selama 40 tahun. Saudara bayangkan, jutaan orang dapat diberi makan. Dari mana saudaraku? Di padang gurun. Ada roti turun dari langit. Saudara bayangkan, itulah Musa, saudara. Nabi yang besar. Satu lagi adalah Elia. Elia ini adalah nabi besar yang sangat terkenal pemberani, saudaraku. Dia berani menantang 450 nabi-nabi Baal palsu, saudara. Dia sendirian. Dia menantang mereka. Dan dia yang meminta Tuhan menurunkan api dari langit untuk membakar korban persembahan yang dia buat untuk Allah. Dan api benar turun dari langit, saudaraku. Itulah Elia. Dan Elia adalah nabi yang tidak mengalami kematian. Karena nabi inilah yang naik ke surga tanpa kematian. Ketika dia mempunyai murid, yaitu Nabi Elisa, ketika mereka mau berpisah, maka ada firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11 yang berkata begini. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, yaitu Elia dan muridnya Elisa, yang nabi juga yang akan menggantikan dia. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Saudara, dia tidak mati. Dalam Alkitab ini ada 2 yang tidak mati naik ke sorga. Henokh dan Elia. Dan Elia dan Musa itu berkata-kata dengan Yesus di atas gunung. Berkata-kata tentang bahwa Yesus akan mati. Dan Yesus akan menggenapi rencana Tuhan. Dia akan berjalan terus sampai Yerusalem dan dia akan mati. Digantung di kayu salib. Nah, saudara-saudara, saya mau beritahu pada saudara, siapa yang bisa memanggil orang yang sudah mati ribuan tahun seperti Musa, atau orang yang pernah terangkat tanpa mati
ke sorga untuk bisa datang ke bumi ini, siapa yang bisa melakukan itu, saudara? Tidak ada orang yang dapat melakukan itu. Tidak ada seorang manusia pun dapat memanggil orang yang sudah mati, saudaraku, atau yang berada dalam dunia yang lain untuk datang ke bumi ini. Tidak ada yang bisa melakukan kecuali Tuhan sendiri yang memanggil. Saudara harus lihat di sini. Siapa yang bisa memanggil Elia dan Musa? Dan Elia dan Musa, saudaraku, datang bukan dalam bentuk roh, tapi betul dalam penampakan fisik yang dilihat oleh 3 orang murid Yesus. Saudara perhatikan, setiap mujizat yang Yesus lakukan pasti ada saksinya. Hanya Tuhan yang sanggup memanggil. Manusia yang mati atau manusia yang pernah ke sorga tanpa kematian itu, hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Dan Yesus adalah anak Allah, sehingga dia dapat melakukan itu, saudara. Dia lebih dari Elia, dia lebih dari Musa, saudara. Kenapa? Karena dia yang bisa manggil Elia, dia yang bisa manggil Musa. Sebesar-besarnya Elia, sebesar-besarnya Musa, dia lebih besar karena dia anak Allah. Karena itu, saudaraku, dan itu diteguhkan lagi, dinyatakan lagi dengan suara yang dari sorga. Melalui awan-awan itu ada suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia.